Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Reka Fitriani, NIM 1811220063. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dua hal. Yang pertama majas murakkab dan yang kedua itu tentang kinayah. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang majas murakkab. Majas murakkab adalah susunan kalimat yang digunakan di luar makna aslinya, yang berarti di luar makna aslinya karena terdapat alaqah gairu musabahah, hubungan selain keserupaannya atau yang tidak sesuai dengan maksudnya. Nah, misalnya gini, tujuan A dipakai dengan tujuan B, ini dinamakan dengan majas karena keluar dari makna aslinya yang tidak sesuai pada tempatnya. Nah, majas murakkab ini berupa susunan kalimat yang disebut dengan majas murakkab. Nah, murakkab berarti murakkab artinya susunan susunan majas murakkab berarti yang tersusun tidak pada tempatnya, yang terjadi pada dua tempat, yaitu kalam khobar dan kalam insya. Kaidahnya yang menyalahi tujuan aslinya, yaitu misalnya kalam khobar, yaitu kalam yang mempunyai tujuan yang memperlihatkan tentang keluh kesah, kelemahan, kebahagiaan, dan doa. Yang insya yaitu yang dimana pada aslinya kalam insya yang telah menyalahi tujuan aslinya majas murakkab. Nah, di sini contohnya yaitu pada kalam khobar. Pada kalam ini misalnya, kekasihku pergi bersama rombongan Yauman sementara tubuhku terpasang di Mekah. Nah, di sini harusnya di kalam insya karena tentang keluh kesah. Sedangkan yang kedua, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku tidak mampu akan sabar. Nah, ini harusnya di kalam khobar karena berisi tentang doa. Nah, pada makna aslinya kalam khobar itu, yang pada aslinya kalam khobar yaitu perkataan yang mengandung benar dan salah. Contohnya jumatiliyah dan ismiyah. Misalnya Muhammad di kelas, Muhammad di fasli, karena sesuai dengan kenyataan. Sedangkan insya itu memperlihatkan kata yang tidak mengandung benar dan salah, yang berisi kalimat perintah, larangan, doa, keluh kesah, dan kebahagiaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang majas murakkab. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian kinayah. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang pengertian dari kinayah. Nah, kinayah adalah lafaz atau yang diucap satu kalimat, satu kata yang disampaikan, yang dimaksud adalah kelaziman maknanya sebenarnya, di samping boleh juga dimaksud dengan pada makna yang sebenarnya. Jadi pemahaman kinayah itu sendiri adalah ungkapan yang dimaksud bukan berarti artinya dari kamus, melainkan dari kata tersebut, yaitu melainkan kelaziman atau kebiasaan seseorang. Nah, kinayah ini Indonesianya yaitu idiomnya. Kinayah itu idiomnya. Contohnya itu orangnya keras kepala, itu idiomnya atau Indonesianya, kata yang dipahami atau kelaziman. Contohnya kita contohkan misalnya buah hati. Nah, buah hati itu bukan berarti buah dan hati, melainkan anak kesayangan. Nah, contoh yang kedua itu misalnya Aliun kasirun aromadi, yaitu Ali banyak debunya. Yang di sini bahwa maksudnya bukan berarti
Ali itu yang kotor atau yang banyak debu, melainkan Ali ini adalah orang yang dermawan karena kerja tempat apa? Karena dia ini banyak teman, jadi banyak jamu. Kalau jamu itu pasti banyak massa. Nah, itu yang disebabkan banyak debu. Nah, dan di sini tidak melihat kamus, harus tanya dengan orang dan makna aslinya, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu tentang macam-macam kinayah. Macam-macam kinayah ini juga terdapat terdapat 3 bagian. Yang pertama itu ada kinayah an-sifat, itu kinayah sifat yang menetapkan pada mausuf atau sifat. Di sini juga terbagi menjadi 2, yaitu kinayah qoribah dan ba'diyah. Nah, kalau yang qoribah ini yaitu contohnya yaitu bajunya panjang. Nah, maksudnya di sini bajunya panjang itu orang yang tinggi, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada orang berjalan dengan tongkat. Nah, maksudnya di sini orang berjalan dengan tongkat itu orang yang sudah tua, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada kinayah tentang mausuf atau yang sesuatu yang disifati. Misalnya dia penjaga hartanya, maksudnya itu orang yang kikir, orang yang pelit. Nah, maksudnya kikir atau pelit inilah yang sifatnya. Nah, yang terakhir itu ada kinayah an-sibah, yaitu disebutkan sifatnya, tidak disandarkan pemiliknya. Contohnya itu misalnya kemuliaan yang mengikuti bayangan. Kemuliaan ini adalah sifat, bukan orangnya, gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan kinayah. Nah, tujuan kinayah ini yaitu menjelaskan atau mendeskripsikan biar jelas. Contoh, Ahmad menghantarkan giginya, atau Ahmad tuh menyatukan kedua giginya, nah, seperti itu. Nah, maksudnya itu marah gitu. Nah, yang kedua itu meringkas kalimat. Nah, untuk meringkas kalimat itu harus misalnya sifala itu kurus anak sapinya. Maksudnya tuh orang dermawan. Anak ini banyak sapi itu dikasih ke orang, seperti itu. Yang selanjutnya itu memelihara kesopanan. Nah, memelihara kesopanan ini yaitu arti kata menjaga. Misalnya contohnya itu menyentuh perempuan, nah, atau berhubungan dengan suami dan istri. Nah, yang ketiga itu menghindari ungkapan yang jelek atau yang buruk. Nah, di sini misalnya dia berat pendengarannya. Nah, untuk menjaga ungkapan tadi yang jelek dan benar, maka tidak mungkin kita mengatakan orang itu, oh, dia itu akhirnya tuli, itu akan menimbulkan perasaan. Itulah yang jadi kita menghindari ungkapan yang jelek dan buruk, maka kita disebut dengan dia berat pendengarannya atau orang itu tuli. Nah, yang kedua itu misalnya kita di kalangan orang ramai atau dalam kelas atau di rumah, misalnya kita permisi untuk BAK. Nah, orang BAD, maksudnya itu bukan membuang air besar, bukan berarti kita tuh membuang air besar, bukan seperti itu. Nah, maksudnya tuh agar kita tuh menjaga ungkapan yang sopan, seperti itu. Yang selanjutnya itu menyembunyikan. Maksudnya menyembunyikan ini yaitu misalnya penghuni rumah. Nah, maksudnya penghuni rumah ini bukan orang lain. Nah, penghuni rumah ini ada istri, ada anak, ada ayah, ada ibu. Nah, yang berarti bukan orang lain, itu
keluarga. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari kinayah dan majas murokab. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.